Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah pengantar basis data, yaitu mengenai arsitektur sistem basis data. Nah, kalau bicara arsitektur berarti kita bisa melihat skemanya, kemudian bentuk dari sistem basis data. Oke, nah di materi arsitektur ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, ya. Yang pertama mengenai abstraksi data. Apa itu abstraksi data? Nah, ini merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana kita seorang user, ya, melihat kumpulan data di dalam suatu sistem basis data. Ya, karena di dalam sistem database kita ada banyak data, jadi ada tingkatan-tingkatan atau level bagaimana melihat data tersebut. Nah, ada 3 level dalam abstraksi data. Yang pertama ada level fisik atau physical level, kemudian yang kedua level logic atau conceptual level, kemudian yang ketiga yaitu level penampakan atau view level. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu pada slide berikut ini. Yang pertama tadi, ya, dalam abstraksi data ada level physical, ya, atau ini merupakan internal level yang merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Kemudian conceptual level menggambarkan data apa saja, ya, yang sebenarnya disimpan ke dalam basis data dan bagaimana hubungannya dengan data yang lain. Ya, karena di dalam suatu sistem basis data ada banyak data, jadi di sini menggambarkan bagaimana data itu disimpan, kemudian bagaimana hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Karena data yang disimpan ke dalam suatu sistem basis data itu pasti data-data yang saling berhubungan, yang akan membentuk suatu sistem basis data. Kemudian yang ketiga tadi yaitu view level, ya. Ini merupakan external level yang merupakan level tertinggi dalam abstraksi data. Nah, level ini menunjukkan sebagian dari basis data sesuai dengan kebutuhan user. Jadi bagi user yang menggunakannya itu terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak. Artinya gini, ya, seperti yang sudah pernah saya contohkan sebelumnya, bahwa di dalam suatu sistem basis data terdiri dari banyak file atau banyak data. Nah, nanti kumpulan beberapa file itu akan membentuk suatu sistem, ya, sesuai dengan kebutuhan user. Nah, si user itu akan melihat inilah level tertinggi dari suatu sistem basis data, ya, yang isinya terdiri dari beberapa data, ya. Jadi misalnya ada file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, user A karena dia menggunakan sistem informasi A, dia menggunakan file A, B, C atau file 1, 2, 3. Sedangkan untuk sistem informasi B menggunakan file 1, 4, 6, 7 misalnya gitu, ya. Jadi tidak semua data di dalam suatu database itu digunakan dalam satu sistem informasi, ya, sesuai dengan kebutuhan user. Ini contohnya, ya. Oke. Dilihat dari tingkatannya tadi bahwa level fisik itu merupakan level terendah,
ya, yang isinya adalah database-nya. Sedangkan level konseptual, ya, ini sudah berisi banyak data dan bagaimana hubungan antar data-datanya. Sedangkan di level tertinggi, yaitu view level, ya. Nah, di sini data-data itu sudah dibagi, ya, sesuai dengan kebutuhan user. Jadi misalnya view 1 butuh data apa saja, view 2 butuh data apa saja, dan begitu seterusnya, ya. Kemudian, ya, kalau kita bicara mengenai data, ada yang namanya hierarki data, ya. Apa itu hierarki? Ya, mungkin yang Anda tahu, hierarki itu adalah struktur, ya, struktur yang menyusun sesuatu, ya. Contohnya di sini adalah data. Jadi apa sih yang menyusun atau struktur dari sebuah data? Secara fisik, ya, kumpulan karakter yang mewakili data ini itu tersimpan dalam sistem komputer, ya, dan membentuk suatu database dengan hierarki penyusunan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada bit. Nah, ini satuan terkecil dari suatu data, ya, karena bit ini adalah suatu sistem angka biner, ya, yang hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1, ya. Contohnya, ya, huruf A itu disusun, huruf A, ya, itu akan disusun oleh bit-bit nanti, ya. Oke. Berikutnya yang kedua, ya, adalah byte. Byte adalah kumpulan 8 bit data yang kombinasi nilainya digunakan untuk menyatakan satu buah karakter. Nah, seperti contohnya tadi, ya, huruf A terdiri dari bit, ya, artinya huruf A itu mempunyai 8 bit yang terdiri dari kombinasi nilai 0 dan 1, ya. Jadi komputer tidak mengenal huruf A, tapi dia menyimpan atau mengenal kombinasi 8 bit datanya, ya, yang terdiri dari 01, 10 dan kombinasinya yang berjumlah 8 bit, ya. Kemudian dari byte tersebut akan membentuk item data, ya. Nah, ini merupakan satuan terkecil dari data yang mempunyai arti, ya. Kalau A tadi kan baru karakternya saja, tapi kalau sudah digabungkan dengan karakter-karakter yang lain, itu akan membentuk atau mempunyai arti. Misalnya ada karakter A, P, A, apa. Nah, itu sudah mempunyai arti karena sudah membentuk suatu kata, ya, atau item data yang sudah dimengerti oleh user. Yang keempat adalah record, ya. Mungkin saya sudah pernah singgung di materi sebelumnya bahwa record di sini bukan rekaman tapi adalah baris data, ya. Record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan untuk menyatakan nilai suatu objek tertentu. Jadi kumpulan dari item data yang saling berhubungan yang akan menyatakan nilai suatu objek tertentu. Misalnya, ya, dalam record ini ada item data NIM, nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, ini saling berhubungan bahwa NIM ini punya siapa, yang alamatnya di mana, ya. Kemudian yang jenis kelaminnya apa, ya.
Sedangkan file, nah ini merupakan kumpulan record ya yang sejenis yang dapat didefinisikan dengan suatu nama. Nah, file ini sudah membentuk tabel ya. Jadi dia terdiri dari kita lanjutkan. File itu bentuknya seperti tabel yang sudah mempunyai kolom dan baris ya. Dan ini merupakan kumpulan record yang sejenis yang dapat didefinisikan menjadi suatu nama. Misalnya ada tabel mahasiswa atau file mahasiswa yang berisi data-data mahasiswa. Ini contoh dari hierarki data. Jadi suatu data ya yang tersimpan di dalam database itu disusun dari yang namanya bit, kemudian byte, kemudian item data atau atribut ya, kemudian ada record dan file atau tabel ya. Contohnya di sini adalah file pegawai. File pegawai terdiri dari record ya, terdiri dari banyak record, ada record 1, record 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian satu baris record itu disusun oleh item data atau yang disebut sebagai atribut atau field di sini ya. Ada field ID pegawai, field nama, field alamat, field kota, field KD pos, dan field nomor telepon. Nah, field ini disusun oleh yang namanya byte ya, byte atau karakter ya. Byte ini adalah karakter S, di mana karakter S itu disusun oleh 8 bit tadi yang isinya kombinasi 0 dan 1 ya. Artinya sebuah data itu punya susunan seperti kita ya. Kita mempunyai susunan atau silsilah orang tuanya siapa, kemudian orang tua kita, orang tuanya siapa ya, begitu juga seterusnya ya. Selanjutnya yaitu model data. Nah, mulai dari sinilah kita akan membentuk susunan ataupun tahapan bagaimana menghasilkan suatu database ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam membentuk suatu database ya, pertama kita harus tahu maksudnya apa, pengertiannya apa, tujuannya apa, dan bagaimana tahapan dalam membangun suatu database. Model data itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual ya untuk menggambarkan data, hubungan data, kemudian makna atau semantik data, dan batasan-batasan data. Nah, dalam mempresentasikan model data ya ada dua cara yang digunakan dalam perancangan basis data. Yang pertama yaitu model logik data berorientasi objek, yang kedua model logik data berdasarkan record. Kemudian masing-masing kelompok itu akan dibagi lagi ya. Yang pertama untuk model data berdasarkan objek. Nah, itu terdiri dari model keterhubungan entitas atau entity relationship diagram. Kemudian yang kedua model berorientasi objek atau object oriented model. Yang ketiga model data semantik atau semantic data model. Dan yang keempat adalah model data fungsional atau functional data model ya. Nah, maksudnya ya, dalam memodelkan data berdasarkan objek, kita bisa menggunakan model-model tersebut
ya. Jadi tinggal kita pilih mau pakai model yang mana, mau model 1, 2, 3, dan 4, sehingga nanti akan membentuk suatu database, ya. Tujuannya sama. Kemudian tadi kelompok yang kedua yaitu model data berdasarkan record. Nah, di sini ada 3 model yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama model relasional atau relational model, kemudian yang kedua model hierarkis atau hierarchical model, yang ketiga adalah model jaringan atau network model. Nah, misalnya Anda yang bertanya, Bu, jadi kita pakai model yang mana? Apakah semuanya dipakai ya untuk menghasilkan basis data? Nah, tergantung dengan kebutuhan ya dan pilihan kita juga ya. Mau pakai yang model data berdasarkan objek atau model data berdasarkan record ya. Nah, untuk mata kuliah pengantar basis data ini ya, mungkin akan saya jelaskan ya paling tidak secara garis besar mengenai model-model tersebut ya. Tetapi ya ada salah satu model yang benar-benar kita gunakan dan kita terapkan di sini untuk menghasilkan suatu basis data. Nah, itu akan dijelaskan secara detail sehingga ya akan membentuk suatu database. Oke, nah mungkin model data yang kita gunakan di sini ya itu kita pilih model data berdasarkan objek, yaitu entity relationship model ya atau diagram hubungan entitas ya. Jadi salah satu model sistem yang kita gunakan untuk menganalisa data ya, jadi ada permasalahan, kemudian kita analisa data tersebut ya. Nah, kita gunakanlah model atau diagram entity relationship diagram. Nah, entity relationship diagram ini digunakan untuk menganalisa data-data apa saja yang ada di dalam sistem. Ya, jadi bukan menggambarkan proses, tapi menggambarkan data apa saja, kemudian bagaimana hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, di sini berarti kita ada pada level konseptual, ya, yang tadi yang kita bahas pada abstraksi data. Ya, di sini diperlihatkan data yang disimpan itu apa saja dan bagaimana hubungan antar data-data tersebut, ya, di dalam database. Nah, berarti kita masuk ya, kita fokus kepada model data entity relationship model ya. Artinya akan ada sebuah gambar atau sebuah diagram ya. Nah, biasanya di dalam membangun suatu diagram ya, akan ada simbol-simbol yang digunakan ya. Nah, begitu juga dengan diagram entity relationship atau IRD, biasanya disebut dengan IRD, entity relationship diagram. Nah, ada simbol kotak, kemudian ada belah ketupat, kemudian ada simbol elips dan juga garis ya. Kotak ini digunakan untuk menyatakan suatu kelompok entity ataupun entitas ya. Kemudian belah ketupat itu menyatakan relasi ataupun hubungan ya antar kelompok entitas yang satu dengan kelompok entitas yang lain. Sedangkan ada simbol elips itu menyatakan atribut atau field atau item data yang dimiliki oleh sebuah entitas. Kemudian garis itu digunakan untuk menghubungkan antara entity atau entitas dan relasi. Komponen pembentuk model entity relationship data ya, sesuai dengan namanya, komponen utama pembentuknya adalah entitas ya atau entity dan juga relasi atau relation
ya. Nah, kedua komponen ini itu dideskripsikan lebih jauh melalui sebuah atribut atau properti. Artinya, setiap entitas akan punya atribut dan relasi juga nanti akan punya atribut. Oke, sekian dulu untuk materi kita hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.